Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, salam jumpa, salam damai, dan salam sehat dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali saya Francisca Audrey bisa kembali hadir dan menyapa sahabat dalam acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini, Pekan Pertama Prapaskah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, dalam acara Oase Rohani Katolik, kita akan bersama-sama membaca firman, merenungkannya, serta menggali inspirasi-inspirasi rohani yang akan menjadi bekal kita dalam melangkah dalam hidup ini dengan dibimbing oleh romo-romo yang berkarya dalam Keuskupan Agung Jakarta. Pada hari ini, kita akan mendapatkan bimbingan rohani dari Romo Yohanes Epa Prasetyo OFM. Romo Epa, apa kabar Romo? Luar biasa. Terima kasih Romo sudah bersedia hadir dan memberi inspirasi buat kita semua ya Romo. Ya, sama-sama. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai untuk edisi hari ini. Dan seperti biasa kita akan awali dengan doa pembuka yang dipimpin oleh Romo Epa. Silakan Romo. Ibu dan pemirsa yang budiman, marilah kita mulai permenungan kita dengan mohon penyertaan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Surgawi, kami bersyukur bahwa kami boleh belajar banyak tentang doa, terutama melalui sabda-Mu, yaitu Putra-Mu sendiri Tuhan kami, Yesus Kristus. Ia mengajarkan doa yang begitu indah. Doa Bapa kami, doa yang tertuju kepadamu sendiri. Maka semoga kami dapat meniru Putra-Mu yang berdoa, memuji, memuliakan nama-Mu, dan bukan hanya berhenti pada pada doa, pada tata ucapan kami, tetapi berbuah dalam setiap perilaku dan juga berujung pada pengampunan yang dapat kami lakukan kepada saudara-saudari kami. Semua ini kami mohonkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Antifon pembuka. Tuhan, Engkaulah pelindung kami turun-temurun. Dari awal mula sampai akhirat, Engkau mendampingi kami. Pembacaan diambil dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke sana, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih pada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat, mari kita tanggapi bacaan dari kitab Yesaya dengan Mazmur tanggapan. Tuhan melepaskan orang benar dari segala kesesakannya. Tuhan melepaskan orang benar dari segala kesesakannya. Muliakanlah Tuhan bersama dengan daku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku, dan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Tuhan melepaskan orang benar dari segala kesesakannya. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengarkan. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Tuhan melepaskan orang benar dari segala kesesakannya. Mata Tuhan tertuju pada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan akan mereka dari muka bumi.
Tuhan melepaskan orang benar dari segala kesesakannya. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, Tuhan mendengarkan. Dari segala kesesakannya, mereka Ia lepaskan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Tuhan melepaskan orang benar dari segala kesesakannya. Sahabat oase rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, sekarang mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan bacaan Injil. Bait pengantar Injil. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dalam doamu janganlah kamu bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doa mereka dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta padanya. Karena itu berdoalah begini, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat oase rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, bacaan hari ini tuh sungguh luar biasa loh sahabat ya. Karena di bacaan pertama kita membaca mengenai firman, dan kemudian di bacaan Injil itu mengenai doa, di mana seperti dikatakan oleh Paus Fransiskus bahwa doa dan firman itu adalah kekuatan orang Kristen, begitu ya, Romo ya. Nah, inspirasi apa nih Romo yang bisa kita dapatkan dari bacaan hari ini, Romo? Oke, baik. Saya ingin memulainya dengan anggapan yang seringkali diberikan kepada orang-orang Katolik secara khusus, bahwa kenapa orang Katolik itu doanya bertele-tele, diulang-ulang. Ya. Apakah keliru? Dan apakah memang doa itu doa orang-orang yang tidak mengenal Allah? Berarti orang Katolik tidak mengenal Allah gitu ya. Dan ternyata kalau saya baca di Injil ini, doa orang Katolik itu bertele-tele itu dari dulu ya Romo ya, bukannya orang sekarang aja loh Romo ya. Sampai di Injil udah dituliskan ya, jangan bertele-tele gitu ya. Oke, saya mau meluruskan ya, anggapan itu apakah benar. Jadi, perlu kita lihat dua dimensi tentang doa. Jadi, sudut pandang dari Tuhan itu dalam bacaan Injil kita dengarkan pada hari ini, bahwa dari sudut pandang Tuhan, sebelum kita berdoa pun Tuhan sudah tahu apa yang kita perlukan. Apa yang kita perlukan ya, bukan apa yang kita inginkan. Maka apa yang kita perlukan. Kadang kita memaksa Tuhan untuk mengabulkan apa yang kita inginkan, bukan apa yang kita butuhkan. Nah, disinilah saya ingin mengulik dari dimensi manusia, bahwa kadang untuk sampai meminta apa yang kita perlukan itu tidak mudah. Maka ya butuh proses. Nah, sebenarnya bukan bertele-tele, tapi proses inilah yang panjang. Ya. Maka ada klaim rosario diulang-ulang, gitu kan. Kemudian berdoa kepada santo santa dan lain sebagainya. Minta doa kepada Romo atau Bapak Uskup dan lain sebagainya. Nah, atau juga seringnya ini Romo 3 kali Salam Maria, jadi kayak Salam Maria sekian kali, Bapak kami sekian kali begitu ya Romo ya. Nah, jadi dari sudut pandang manusia itu kita perlu istilahnya latihan.
Sama seperti kalau kita dalam pertandingan, perumpamaan ini juga digunakan oleh Santo Paulus ya, bahwa kita semacam di gelora, di gelanggang, dan kita harus melatih diri kita. Nah, maka dalam doa pun yang dimaksud Tuhan bukan tidak mengulang-ulang ataupun repetisi ya, seperti litani ataupun doa rosario atau doa novena dan lain sebagainya. Itu ukuran kita dalam memandang suatu doa. Bertele-tele. Maksud Tuhan bertele-tele adalah kita doa panjang, kita tidak tahu Allah tujuannya apa, padahal tujuannya jelas. Maka dalam doa rosario, doa novena, sebenarnya tujuan kita jelas. Kita minta apa, dan apa yang kita butuhkan waktu itu kita doakan. Namun dalam berproses itu, kita mengalami pergulatan. Nah, dalam pergulatan inilah sebenarnya ketika kita mengulang-ulang doa, itu membantu kita. Pertama, membantu supaya kita fokus pada tujuan, sisi manusia kita ya. Kemudian yang kedua, memurnikan kita. Tadi, apakah ini benar-benar yang kita butuhkan atau yang kita inginkan. Nah, kemudian yang ketiga, apakah melalui doa ini, kita menjadi pribadi yang terbuka akan kehendak Allah. Nah, maka kita mengulang doa ataupun doa yang diulang, itu apakah bertele-tele tidak, tetapi justru membantu kita untuk memurnikan niat doa kita atau tujuan kita untuk berdoa. Bukan hanya itu sebenarnya ya, doa kita sebenarnya kaya. Santo Benediktus itu memiliki semboyan untuk para Benediktin itu ora et labora. Maka bagi mereka tidak hanya berhenti pada doa. Setelah doa mereka akan bekerja. Setelah bekerja berdoa lagi. Atau seperti Bapak saya, Bapak Fransiskus, saya seorang Fransiskan. Sampai akhir hidupnya, penulis biografi Santo Fransiskus kemudian melihat bahwa Santo Fransiskus itu tidak berdoa ternyata. Seluruh hidupnya sudah menjadi doa. Nah, maka disinilah dimensi doa itu sangat personal dan partikular. Tidak bisa kita membandingkan doaku, doamu yang paling dikabulkan, tidak. Pernah mendengar cerita tentang dua orang yang terdampar lalu berdoa? Belum, Romo. Nah, jadi ada dua orang itu terdampar di sebuah pulau. Ya. Kemudian mereka sepakat membagi dua pulau. Oke, sebelah ini saya, sebelah kanan bagianmu. Nah, kita sama-sama berdoa pada Tuhan. Siapa yang dikabulkan? Kemudian dia berdoa. Temannya ketika ada istilahnya bahan makanan yang terdampar. Dia dapat. Nah, kemudian berdoa lagi, lalu ada kapal karam lagi, ada cewek yang terdampar di situ tapi sebelah kanan. Kemudian yang terakhir, ada kapal, kemudian bersandar, tepat di temannya. Nah, kemudian temannya berangkat dengan kapal, meninggalkan temannya yang di sini. Karena mereka memang taruhan, siapa yang doa yang dikabulkan. Nah, dalam mimpi Tuhan berbicara pada temannya tadi. Kenapa kamu tidak mengajak temanmu? Nah, Tuhan, kan doamu doa saya yang dikabulkan. Lah, emang kamu doa apa? Ya doa seperti yang terjadi. Saya mendapatkan makanan, dapat teman cewek yang terdampar, lalu dapat kapal penyelamat. Tidak. Aku tidak mengabulkan doamu. Lah, terus apa Tuhan? Aku mengabulkan doa temanmu. Lah, doa temanmu apa? Dia cuma satu permintaannya. Semoga apa yang didoakan teman saya terkabul. Di sini kita bisa lihat apakah memang doa kita bertele-tele? Tidak. Iya. Karena memang dimensi doa itu sangat personal dan menuntut seseorang itu untuk melatihnya. Maka ada doa meditasi, kemudian doa rosario, ada juga saat teduh. Dan kita tidak bisa membandingkan ataupun menyalahkan doa ini keliru atau tidak. Kita sudah tahu bahwa dalam dimensi ilahi, sisi Tuhan, doa kita akan dikabulkan kalau kita memang meminta apa yang kita mau, kita butuhkan. Ya. Nah, dalam proses itulah kita sebenarnya melalui doa, kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jangan sampai karena doa kita menjadi pribadi yang sombong secara rohani, tetapi justru melalui doa itulah kita dilatih menjadi manusia yang lebih baik lagi. Nah, jadi disinilah
kita bisa dapat memaknai bukan soal ulang mengulang ya ataupun bertele-tele, tetapi bagaimana doa itu sangat personal dan itu sebenarnya membantu manusia untuk menemukan dirinya sendiri, dia menjadi pribadi yang lebih baik lagi, atau memang dia berdoa ketika dia butuh atau menganggap Tuhan seperti jin ataupun seperti Doraemon yang minta punya kantong ajaib ya, Romo, ya. Ketika butuh tinggal keluarin gitu tapi ya. setelah itu tidak ada ya Dilupakan, sudah ya. gitu kan. Maka disinilah dimensi personal doa itu kita dapatkan bahwa tidak bertele-tele ternyata, tetapi dari sisi manusia kita melatih dimensi sisi ilahi kita. Karena apa? Karena ketika kita berdoa seperti apa yang dikatakan Rasul Paulus, sebenarnya bukan kita yang berdoa tetapi Roh Kudus yang mendoakan kita, yang berdoa dalam diri kita dengan kata-kata yang tak terucapkan. Nah, maka doa-doa tadi bukanlah doa yang tidak mengenal Allah, tetapi justru mengenal Allah, mengenal diri kita sendiri. Karena doa itu ada tujuannya. Misalnya dalam doa harian, ibadat harian, rosario, apapun, kita bukan mengulang-ulang doa, tetapi mengulang-ulangnya dan kita ada intensi untuk doa gereja maupun intensi bagi kita maupun orang lain. Maka dalam doa itu, dalam doa permohonan biasanya kan ada intensi untuk negara, untuk para pemimpin, untuk mereka yang menderita. Baru yang terakhir untuk orang yang meninggal dan untuk diri kita sendiri. Ya. Nah, maka baik dalam doa harian maupun doa rosario, kita ada intensi-intensi itu. Jadi bukan doa-doa kosong yang dalam tanda kutip doa yang hambar ataupun hanya kata-kata yang indah. Tuhan tidak butuh kata-kata yang indah, tetapi kita memerlukan penguatan itu, afirmasi. Seringkali ini loh Romo, kalau orang Katolik ya, kalau berdoa tuh ya, kamu aja yang berdoa, kata-kata kamu bagus, atau selesai berdoa, terima kasih ya, doanya indah sekali gitu. Padahal sebenarnya tadi yang Romo katakan tidak perlu kata-kata yang indah ya Romo ya. Karena itu hanya berlaku untuk manusia. Jadi yang manis-manis, yang indah-indah itu kita perlukan, tetapi bagi Tuhan sudah tidak perlu karena Tuhan sudah indah, sudah mulia dan kita memang membutuhkannya gitu. Semoga tidak pusing. Karena dimensi manusia harus memang bulat karena manusia ya hidup sebagai manusia ya bagaimana harusnya yang mudah ternyata dipersulit gitu kan. Kayaknya sulit ya, padahal urusan sebenarnya dari Tuhan tuh nggak meminta sesuatu yang sulit ya, cuman kita yang harus dengan repetisi, dengan pengulangan, itu semua diulang-ulang sehingga kita bisa menjadi lebih dekat ya Romo ya. Lebih pertama dekat kita dengan melatih Tuhan. diri kita sendiri, kita apakah dalam doa kita peduli dengan orang lain, doa-doa kita, apakah itu memang ada intensinya. Maka waktu saya berlatih, isinya bukan berlatih ya bukan kemarin, waktu saya masih pendidikan saudara muda itu, kami ada kursus meditasi Kristiani. Jadi dalam kursus itu ada gambaran berdoa itu seperti kita masuk labirin. Masuk labirin itu berarti kita tidak bisa langsung ke tujuannya, tetapi kita harus ke kanan, ke kiri, muter kanan kiri lagi. Nah, justru dalam proses menjalani masuk dalam labirin inilah kita dapat berlatih kesabaran, berlatih ketenangan, terbuka kepada kehendak Tuhan, kemudian mengandalkan orang lain juga. Maka kita juga tidak akan malu ketika minta, doakan saya ya, tolong ya. Bahkan Paus Fransiskus juga minta, tolong doakan saya, supaya saya sehat, bijaksana. Tolong intensikan doa, intensi saya dalam doa harian, ataupun dalam intensi misa. Gitu. Ya. Baik, Romo, seberapa sering sih kita harus berdoa, Romo? Apa ada waktu-waktu khusus atau ada masalah khusus gitu ya? Berkaca dari Santo Fransiskus sebenarnya Santo Fransiskus itu hidupnya sudah menjadi doa. Karena Santo Fransiskus itu kalau melihat cabang yang bentuknya salib dia langsung bersujud dan berdoa. Jadi kalau lihat misalnya di situ ada kursi ataupun ada kamera lalu bentuknya ada salib, dia langsung sujud lalu kemudian menyembah lalu berdoa. Nah, seperti tadi saya bilang bahwa
semakin kita sering ya berdoa, nah disitulah kita semakin terlatih. Bahkan kalau kita sudah membiasakannya, ketika kita tidak sadar pun, dalam alam bawah sadar pun kita juga bisa berdoa. Maka itulah yang kita sebut sebagai pengulangan, itu sebagai bentuk latihan. Bahkan ketika nanti kita tidak sadar, nah kita langsung otomatis, walaupun tidak terucap, tidak kesadaran kita juga nggak ada ya, Romo, tapi itu ada. Maka kalau ditanya sering tidaknya, selama kita masih sehat, selama kita masih bisa memuji Tuhan, manfaatkanlah itu. Nah, maka kita bukan hanya hari Minggu, tetapi harian, entah misa sore atau misa pagi, kita mengikuti. Kemudian kalau dalam hidup membiara, ada ofisi, kita ikuti, gitu kan. Ada Angelus, doa kerahiman, kita manfaatkan selagi masih kita mempunyai kesempatan. Jadi pertanyaannya bukan sering atau tidaknya, tetapi selagi kita masih mempunyai kesempatan, kekuatan untuk memuji dan memuliakan Tuhan, manfaatkan. Nah, kemudian caranya bagaimana? Personal dan sangat privat. Bisa melalui novena tadi, bisa melalui doa-doa meditasi, atau kalau romo-romo ataupun frater-frater Buddha-Buddha Yesuit itu contemplatio in actione. Jadi dalam berkarya mereka ada kontemplasi, ada doa. Jadi ketika bekerja itu pun juga ada intensinya, itu juga doa. Maka kekayaan doa bukan sekedar aku ke Gua Maria, aku ke kapel doa, tidak. Ternyata tidak ada gereja, tidak ada kapel, tidak ada Gua Maria pun aku bisa berdoa. Maka sekarang tinggal pertanyaannya, dalam kesempatan ini, dalam ruang dan waktu ini, apakah aku sudah mau menyempatkan diri untuk berdoa? Saat bekerja, saat nyetir, saat mengendarai, atau saat olahraga, gitu kan. Pernah saya ketemu Romo itu, ya udah, supaya kita nggak ngantuk, kita doa rosario sambil nyetir. Nah, itu juga nggak masalah, itu kan. Nah, itu. Jadi manfaatkan kesempatan ini. Iya. Ada teman saya ya, Romo, kalau jalan pagi itu dia doa rosario, Romo, selama jalan pagi gitu ya. Itu bisa ya. Itu pun juga nggak keliru. Nah, maka pertanyaannya bukan keliru, bisa. Bukan seperti ini. Apakah boleh Romo saya bekerja berdoa sambil bekerja atau yang benar mana? Doa dulu atau bekerja dulu, begitu kan Romo ya? Jadi ya. Kalau saya bekerja, bolehkah saat bekerja itu saya berdoa? Nah, itu sebenarnya trik kita memanfaatkan waktu kita. Bahkan sesibuk apapun kita ada kesempatan untuk waktu teduh atau saat teduh atau doa privasi kita saja. Misalnya kita hanya menyebut nama Yesus, nama Bunda Maria, itu devosi kita. Itu sudah menjadi doa ya, Romo ya, bukan nggak perlu yang karena kan saking bingungnya mau doa bagaimana akhirnya diem gitu ya, terdiam gitu. Kalau kita sudah bingung, udah nggak tahu mau doa bagaimana, mungkin kita bisa hanya menyebut nama Yesus atau Bunda Maria gitu, bisa ya, Romo. Bisa, ya? Atau kita minta doa orang lain. Minta orang lain untuk mendoakan. Dengan rendah hati mendoakan kita. Iya, karena kadang-kala kita nggak mau berbagi masalah ya, Romo. Udah tahu punya masalah tapi tetap disimpan sendiri ya, Romo ya. Jadi itu keunikan manusia. Kita hargai kebebasannya untuk menyimpan atau membagikannya. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, sungguh luar biasa dinamika dari berdoa tersebut ya, di mana itu menjadi satu kebutuhan bagi kita sebagai orang Katolik yang kadangkala masih belum kita sadari, begitu. Sekarang adalah satu refleksi yang perlu kita pikirkan, bagaimana tanggapan kita terhadap doa, bagaimana kehidupan doa kita. Baik sahabat, kita akan jeda sejenak untuk merefleksikan dari bacaan-bacaan dan inspirasi yang disampaikan di sesi yang pertama. Kita akan kembali di sesi yang kedua untuk mendapatkan inspirasi-inspirasi lebih lanjut. Jangan kemana-mana. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, terima kasih sahabat masih dengan setia mengikuti acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Masih bersama Romo Yohanes Epa Prasetyo OFM dan saya Francisca Audrey. Kita akan melanjutkan untuk mendapatkan inspirasi-inspirasi lebih lanjut. Namun sebelumnya saya mau
buat para sahabat yang mau mengirimkan saran, masukan, ataupun pertanyaan, silahkan mengirimkan melalui email ke orkkaj2021@gmail.com atau silahkan mengirimkannya melalui pesan WhatsApp ke 0881 0251 334438. Baik sahabat, sekarang mari kita lanjutkan lagi perbincangan kita pada hari ini. Romo Epa, dari tadi kita sudah membicarakan mengenai unsur doa ya, Romo ya. Nah, sekarang dari bacaan pertama ya, inspirasi apa nih Romo yang mengenai firman ya, Romo yang bisa kita dapatkan? Oke, baik, terima kasih Bu Adri. Saya ingin mengajak dulu pertama-tama bahwa dalam membaca dan merenungkan kitab suci, kita tidak bisa asal begitu saja comot kata-kata atau ayat-ayat yang memang berkenan pada kita. Ataupun, wah ini ayat emasku. Di sisi lain, oke, baik, tetapi di sisi lain ada banyak ayat yang memang kalau dicomot itu sangat berbahaya. Bahkan menyerang diri kita sendiri. Maka saya mengajak juga membaca Yesaya 55 ini dengan keseluruhan teksnya dan juga konteksnya bagaimana. Mengapa saya mengajak untuk membaca keseluruhan? Karena disitulah kita juga bisa menghubungkan antara doa dan firman, gitu ya. Kalau saya lihat, wah ini romonya otak-atik gatuk gitu kan. Enggak. Kalau kita membaca keseluruhan tidak otak-atik gatuk karena ada penyesuaian. Tetapi kalau kita hanya membaca ayat 10 dan 11 ya nggak dapat. Ya, kenapa saya dapat? Karena sebelumnya saya membaca yang ayat ke-6 itu berbicara mengenai bagaimana ajakan untuk mencari Tuhan selama ia berkenan ditemui. Nah, disinilah yang menjadi poin permenungan kita yang pertama tadi, bahwa melalui doa, bukan yang bertele-tele ya, pencarian Tuhan, itu adalah proses manusia berkenan pada Tuhan. Menggunakan tadi kesimpulan kita adalah kita memanfaatkan kesempatan diri kita untuk berdoa kepada Tuhan. Jadi bukan banyak atau sering kita berdoa, tetapi kita manfaatkan kesempatan kita ini untuk mencari Tuhan melalui berbagai macam cara-cara kita berdoa. Nah, dalam Yesaya 55 ini sebenarnya perikopnya diberi judul seruan untuk ikut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Dan salah satu poinnya adalah mengenai firman Tuhan yang tidak akan sia-sia. Nah, tapi sebelumnya, selain ajakan untuk mencari Tuhan selama ia berkenan, ada ajakan untuk bertobat dan menerima pengampunan. Masa-masa Prapaskah ini adalah ajakan kita untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan, dan kita memohon pengampunan melalui sakramen tobat. Itu juga disinggung dalam ayat 7. Dan kemudian ayat 8 dan 9 berbicara mengenai jalanku, bukan jalanmu, rancanganku, bukan rancanganmu. Ini juga ayat yang sering kita pakai, bahwa rancangan manusia kadang tidak berkenan, tidak sesuai, kadang rancangan Tuhanlah yang ada dalam diri kita, dan kita butuh proses untuk memaknai. Ternyata rancangan Tuhan itu luar biasa, melebihi apa yang saya rencanakan dan apa yang kita rancangkan. Nah, dalam membaca ayat 10 dan ayat 11 ini, saya jadi berfokus pada diri Yesus Kristus yang mengajarkan kita berdoa dalam bacaan Injil. Bahwa firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dari Yohanes 1. Bacaan ketika Natal sore. Jadi firman bagi kita bukan hanya sekedar yang bisa dibaca dan didengarkan, tetapi firman yang mendaging, yang menjadi manusia. Maka kalau kita berbicara tentang firman, itu bukan soal kitab suci kita dengan huruf-huruf ini, dengan dapat kita baca, dapat kita akses, tetapi firman yang menjadi seperti kita, ya, masuk di sendi-sendi kehidupan kita. Menjadi way of life kita ya, Romo, mungkin ya maksudnya. Ya. Bukan hanya kita, itu masuk dalam diri kita gitu loh. Karena rahmat baptisan itu kita disatukan dalam diri Yesus gitu, dalam diri Kristus. Maka ketika seperti hujan dan salju turun di langit dan tidak kembali ke sana, ia akan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Maka pertanyaannya, apakah firman itu yang sudah ada di dalam diri kita berkat Yesus itu berdampak baik pada lingkunganku? Apakah aku menjadi pribadi yang semakin toksik? Apakah aku berguna
Maka ketika membaca firman ini, kita bisa melihat sosok Yesus. Mungkin bagi sebagian orang Yesus itu gagal karena harus menderita wabah dan lain sebagainya. Tetapi justru saya mengimani bahwa disinilah firman Allah itu menyentuh setiap sendi manusia. Bukan hanya ketika manusia sukses mulia, tetapi ketika manusia terpuruk mencapai titik terendahnya. Firman Tuhan juga ada di situ. Maka saya bersyukur bahwa firman itu menjadi pribadi Yesus Kristus, kemudian mengalami apa yang manusia alami. Titik puncak maupun titik terendah manusia. Ketika dia mulia di Gunung Tabor dan ketika dia direndahkan di Gunung Golgota. Maka ia tidak akan sia-sia. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Maka ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, disitulah kelihatan firman yang menjadi manusia, firman yang mengalami kelemahan, mengalami saat-saat terendah dalam hidup, kemudian sampailah momen di mana, Bapa, apakah memang aku perlu meminum cawan ini? Menurut kedaginganku ini aku tidak mau. Tetapi kalau menurut kehendak-Mu ya sudah, aku akan mengambil cawan itu. Nah, disinilah ya aspek firman dan doa kena. Bahwa tidak sia-sia, bahwa Tuhan Yesus Kristus ini menjadi kepala. Menurut Santo Irenaeus, Yesus itu adalah kepala dan kita adalah tubuh mistiknya. Maka ketika firman Tuhan yang mengalami keseluruhan dinamika hidup manusia, ada titik puncak dan titik terendahnya, bisa merangkul untuk keselamatan kita. Sesuai dengan perikop pada kitab Yesaya ini, ikut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Apakah diri kita yang sudah menerima firman itu, apakah benar-benar merasuk dalam jiwa raga kita dan kemudian menjadikan sekeliling kita, kanan kiri kita, depan belakang itu mengalami firman itu? Apakah kehadiran kita justru dihindari oleh orang lain? Maka itu sebenarnya kekayaan firman itu bukan soal yang kita baca saja, yang kita dengarkan. Apakah sudah dalam tanda kutip merasuki diri kita? Apakah kita sudah sudah diposes oleh firman itu? Sebenarnya itu yang lebih penting daripada kita hanya sekedar melihat firman itu sebagai kata-kata indah, kemudian yang dapat kita baca, yang dapat kita posting dalam media sosial, gitu kan. Itu kata-kata yang sudah oke, yang tidak akan berubah. Firman Tuhan tidak akan berubah. Apakah memang itu berdampak dalam diri kita? Kemudian menjadikan kita pribadi yang memang berkenan, kemudian berdampak positif, kita mempunyai vibes yang positif untuk sekitar kita. Maka disinilah sebenarnya firman itu tertuju pada diri kita masing-masing. Nah, apakah kita memang sudah berlaku sebagai tubuh mistik Kristus dalam pekerjaan, di dalam sekolah, di dalam kehidupan kita masing-masing? Ataukah kita justru memperburuk firman itu dengan citra kita? Padahal ciptaan kita diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Kita harusnya meneruskan itu, tetapi ternyata kita banyak mengalami kegagalan dalam hidup itu. Tapi sekali lagi, jangan sampai kita mengembalikan diri kita, firman yang ada dalam diri kita itu sia-sia di hadapan Tuhan. Ya. Baik Romo. Nah, jadi berarti kita oleh karena itu kita harus terus berusaha ya Romo untuk menjadi serupa dengan Allah dengan semakin terus membaca dan mempelajari dan menerapkan apa yang ada dalam firman tersebut, dan dengan latihan-latihan seperti tadi yang kalau dihubungkan dengan doa gitu ya, dengan doa itu membantu kita untuk supaya firman itu merasuk dalam diri kita, begitu ya Romo ya. Jadi kalau kita membatasi firman itu yang kita baca dan kita dengarkan, itu akan mentok pada kata-kata yang indah. Tetapi kenapa kita memilih perikop emas ataupun ayat yang emas? Itu supaya itulah yang menjadi the way of life kita tadi, dan juga yang menjadi inilah yang akan aku wartakan melalui hidupku. Maka pewartaan yang efektif, atau dalam tanda waktu kita persiapan pemilihan umum ini, kampanye yang pas
kampanye yang efektif itu bukan melalui media sosial, melalui kata-kata, slogan-slogan yang indah, janji-janji yang indah, tetapi apakah aku belusukan atau enggak? Apakah aku terlibat atau enggak? Apakah aku aktif enggak? Maka puasa kita atau pantang kita itu memang berawal dari mengurangi makanan, tetapi berujung pada aksi. Maka ada aksi puasa pembangunan. Itu adalah supaya apa yang kita baca, apa yang kita renungkan, itu memang yang kita lakukan, yang kita aksikan. Nah, jadi disitulah firman Tuhan, disitulah sabda Tuhan akan tidak sia-sia. Ketika kita dapat menerapkannya dalam hidup, ketika berbuah dalam hidup kita, dan juga berbuah berdampak baik kepada orang lain. Seperti itu. Baik Romo, Epa, ini kita kan saat ini dalam masa Prapaskah ya Romo ya. Mungkin Romo bisa memberikan tadi seperti Romo sudah menyinggung sedikit mengenai masa Prapaskah ini. Nah, kemudian dalam itunya dengan bacaan pada hari ini bisa memberikan sedikit kesimpulan atau saran atau bagaimana untuk supaya dalam masa Prapaskah ini bisa lebih menjadi lebih baik ya. Firman atau puncak wahyu kita itu tidak berpuncak pada kitab suci, tetapi sabda yang menjadi manusia, dan manusia itu dinamis. Maka dalam segala kedinamisan itu, mari kita wujudkan firman Tuhan supaya tidak sia-sia kembali kepadanya, dan kita tetap senantiasa berproses melalui doa kita pribadi masing-masing, sehingga hidup manusia yang dinamis itu kita juga alami, dinamika beriman, dinamika berdoa, dinamika kita hidup itu akan mewarnai hidup kita. Maka kita maknai hidup kita melalui doa yang sesuai dengan dinamika hidup kita, dan kita juga manfaatkan waktu sebaik-baiknya supaya firman itu berbuah dalam diri kita dan juga orang lain, berdampak. Baik, sahabat Puasa Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, banyak sekali nih tadi dimensi yang mesti kita lakukan nih Romo di masa Prapaskah ini ya, sehubungan dengan bacaan pada hari ini ya. Tetapi yang intinya kita harus mengembangkan diri di dalam masa Prapaskah ini supaya kita bisa mengikuti teladan Tuhan kita Yesus Kristus gitu ya Romo ya. Baik, sahabat Puasa Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, kita sudah sampai di penghujung acara untuk edisi pada hari ini. Dan seperti biasa kita akan tutup dengan doa penutup dan berkat dari Tuhan melalui Romo Epa. Silakan Romo. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur firman-Mu menjadi manusia dan tinggal di antara kami. Firman-Mu sungguh mengangkat kami manusia yang lemah ini kepada titik yang tertinggi, bahwa kami dimuliakan melalui Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Bantulah kami ya Bapa, supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang positif, di mana firman-Mu dapat berbuah dalam diri kami dan juga orang-orang sekitar kami yang kami jumpai, yang kami layani. Semoga dinamika doa, iman, dan hidup kami menjadikan kami pribadi yang semakin dewasa dalam iman, pengharapan, dan kasih, khususnya di masa Prapaskah ini. Semua ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semogalah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, hidup, karya, studi, orang-orang yang kita doakan, orang-orang yang kita kasih, keluarga, kerabat, sahabat kita, pun pula saudara-saudari yang memusuhi maupun yang membenci kita, serta seluruh alam ciptaan ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Epa. Ya, sama-sama Putri. Sahabat Puasa Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, demikian perjumpaan kita pada hari ini. Romo Yohanes Epa Prasetyo OFM dan saya Francisca Audrey, kami pamit undur diri. Kita akan jumpa kembali di edisi yang akan datang. Selamat melanjutkan aktivitas, selamat berbagi kasih, selamat melatih diri untuk menerapkan doa dalam kehidupan kita. Sampai jumpa.